Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Pertama sekali
Mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkah rahmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai dengan siang yang mulia ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah kepadanya, terutama pada hari yang berbahagia ini kita melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Berikutnya selawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para al dan sahabat beliau sekalian. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah sebelumnya khatib ingin menyampaikan sedikit mau'izah, pelajaran atau nasihat singkat pada hari yang mulia ini. Dan insyaallah nantinya pertama sekali bermanfaat bagi khatib sendiri yang menyampaikan. Dan insyaallah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Hadirin yang berbahagia, sesuai dengan ayat Allah yang telah khatib bacakan, yang seharusnya sebetulnya dari ayat pertama dari surah Al-Baqarah sampai ayat 20, Allah ingin menyampaikan kepada kita hari ini, hadirin yang berbahagia, memilah-milah bahwa manusia itu dibagi atas 3 golongan. Itu dari surah Al-Baqarah ayat pertama sampai 20. Manusia dibagi atas 3 golongan. Yang pertama, golongan yang pertama dari ayat pertama kepada sampai dengan ayat 5 surah Al-Baqarah, itu manusia digolongkan oleh al-mu'minun, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 6 dan 7 dari surah Al-Baqarah itu jelas-jelas al-kafirun. Dan ayat 8 sampai 20 itu al-munafikun, 3 golongan. Coba kita melihat hadirin yang berbahagia. Yang pertama, Allah berfirman dari ayat pertama sampai dengan 5 yang Allah mengatakan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin sampai seterusnya sampai ayat 5. Di situ jelas Allah menyampaikan, memperjelas kepada manusia ciri-ciri orang beriman. Dia beriman kepada yang gaib dan semuanya takdir Allah. Jelas dari ayat pertama sampai dengan 5 daripada surah Al-Baqarah itu digolongkan kepada al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Namun ayat berikutnya, ayat 6 kata Allah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau wahai Muhammad, walaupun kamu berikan peringatan atau tidak, engkau berikan peringatan, kata Allah, mereka tidak akan beriman kepada Allah. Jelas. Walaupun Nabi Muhammad SAW Rasulullah menyampaikan, memberi peringatan dan lain sebagainya, sama saja. Sehingga Allah melanjutkan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun azim, kata Allah. Allah telah menutup, mengunci hati, pendengaran, penglihatan mereka tertutup semuanya. Mereka akan mendapat azab yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Kagetup hati. Ini hadirin yang berbahagia, kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, bagaimana cara sekuat tenaga kemampuan kita hari ini. Janganlah diberikan kepada kita, na'udzubillah min zalik, seperti khatamallahu ala qulubihim, kagetup hati, getup pendengaran, getup penglihatan. Kita mohon kepada Allah dijauhkan daripada semua itu. Itu jelas orang kafir. Walaupun Nabi Rasulullah memperingatkan kepada orang kafir, memperingatkan bagaimana carapun, mereka itu sama, tidak akan beriman kepada Allah. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah menutup hati mereka, mata mereka, penglihatan, pendengaran.
kata Allah, mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih nantinya di yaumil kiamah. Itu yang kedua. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat 9 sampai 20, itu al-munafikun. Ini hadirin kaum muslimin sedang jamaah yang berbahagia. Inilah hari ini kita harus berhati-hati. Kalau memang sudah orang beriman jelas, seperti kita hari ini. Hari Jumat, bergegas kalau kita bekerja, sudah kita melihat jam 11. Hari ini Jumat, berangkat pulang ke rumah dulu. Mandi, pakai pakaian lain. Pakaian pergi sholat Jumat beda dengan pakaian olahraga dan lain sebagainya. Harus beda, memang harus beda. Tidak boleh sama. Kita menghadap Allah yang seminggu sekali berhadapan dengan Allah seperti hari ini Jumat. Tidak berjamaah, tidak sah. Sama dengan sholat zuhur, tidak. Ini ganti daripada sholat zuhur. Tidak berjamaah, hana sah. Yang kerja menyuruh Jumat, menyuruh yang kerja, menyuruh ujum kapal siblah. Yang bergegas pulang ke rumah, mandi, kemudian ganti pakaian ke masjid. Baik sambilan. Tanya, lekemah. Nah sambilan hana pun sambilan hana puja di masjid. Baik mana? Harus nampak kita berangkat salat Jumat. Menghargai ibadah salat Jumat seminggu sekali. Beda salat zuhur. Kena beda salat zuhur. Artinya kalau salat zuhur tidak berjamaah sah. Salat Jumat tidak. Oleh karena demikian hadirin yang berbahagia, yang hari ini yang sangat kita khawatirkan adalah al-munafikun. Dia berpura-pura beriman, namun dia tidak beriman. Tahu kena debu? Di hatinya. Inilah yang hadirin yang berbahagia, hari ini kita selaku pemimpin. Yang paling sekurang-kurangnya adalah pemimpin dalam keluarga kita masing-masing. Karena coba bayangkan hari ini. Yang berkeliaran maghrib, berkeliaran isya, berkeliaran subuh dan lain sebagainya ketika ibadah salat itu tidak. Bukan anak orang lain datang ke semuanya. Anak kita semuanya. Kullukum ra'in kata Rasulullah. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyati. Kata Rasulullah. Setiap kamu adalah pemimpin. Kita pemimpin. Baik dipikir yang nak pemimpin yang camat, bupati, pak kursi, kedai sampai wilayah sampai habis terus kedai. Tidak. Kita ni semua pemimpin. Minimal pemimpin dalam rumah tangga itu. Kalau dalam rumah tangga keluarga sudah aman, nyaman, tak masalah ni. Yang susah kita hari ini adalah al-munafikun. Dia nampak dia kita pakai peci, dia juga pakai peci. Dia pakai baju untuk ke masjid, dia juga pakai masjid. Kita masuk masjid, dia juga masuk ke masjid. Ini yang susah kita hari ini. Oleh karena demikian hadirin yang berbahagia. Mari pada kesempatan yang berbahagia ini yang pertama kita menjaga diri kita yang pertama sekali. Karena ya Allah juga memberikan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara. Allah menyuruh yang pertama jaga dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Diri kita dulu. Kita rajin beribadah, berangkat sholat 5 waktu, berjamaah di masjid. Coba kita lihat di belakang. Tanggung jawab kita. Istri, anak. Ada sholat dia. Minimal menyuri indang, nak semayang. Adakah dia sholat? Kita berangkat sudah sholat. Namun, tanggung jawab kita di rumah. Apakah dia ada melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu minimal. Kenapa? Karena kita adalah sebagai pemimpin. Oleh karena demikian hadirin kaum muslimin sedang jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada satu ketika, ketika para sahabat duduk-duduk dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ada seorang sahabat dia tunjuk tangan. Dia menyampaikan sesuatu kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, berikanlah satu nasihat singkat kepada kami hari ini. Kami sangat haus tentang nasihat wahai Rasulullah. Berikanlah satu nasihat yang sangat singkat kepada kami hari yang berbahagia. Kata para sahabat, dan didengarkan oleh para sahabat lain. Sehingga waktu itu ada 3 nasihat singkat diberikan Rasulullah kepada para sahabat. Kata Rasul yang pertama, apa kata Rasul? Yang pertama,
Jika kamu beribadah, melakukan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingatlah, anggaplah bahwa ibadahmu, salatmu ketika itu adalah salat yang terakhir bagimu. Itu kata Rasul. Nasihat Rasulullah pada para sahabat ketika itu yang pertama, anggaplah ibadahmu hari ini, salatmu hari ini sebagai salat terakhir bagimu. Kita hari ini melaksanakan ibadah salat Jumat. Dalam hati benarnya Jumat terakhir bagi lu. Jumat depan wallahu alam. Belum tentu. Sempat, jangankan Jumat, nanti asar saja belum tentu, apalagi Jumat. Jadi nasihat Rasul, ibadah kita hari ini, salat kita hari ini, anggap saja itu adalah salat terakhir bagi kita. Itu yang pertama, nasihat Rasul pada para sahabat. Kemudian yang kedua kata Rasulullah kepada para sahabat, apa kata Rasulullah? Yang pertama, jangan pernah perkataanmu sehari-hari menyakiti orang lain. Ini hadirin berbahagia. Yang kedua, kita hablum minan nas, hablum minallah. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita berlakukan semua ibadah telah diwajibkan oleh Allah. Hablum minallah. Kita lupa, kita dan lain sebagainya beribadah kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Tetapi hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Ini yang kata Rasul. Jangan pernah kata-katamu itu menyakiti hati orang lain. Nyata kalian bakda orangnya. Bohurung kerjakan tuh, bohurung kerja di mana saja. Apakah kata-kata hari ini bermanfaat bagi orang lain? Karena kata Rasul juga, khairun nas anfa'uhum linnas, kata Rasul. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Minimal dengan kata-kata. Bantu urung, assalamualaikum, waalaikumsalam. Minimal katanya, putra, boleh yang jelu bantu urungku. Nyan mentang kaju. Baik bang gebi salib dalam ulikut. Yang uralam na urung jak rumah utaya, rumah raya bacut. Gebi salib assalamualaikum. Hana jauh salib. Lega gebi salib assalamualaikum. Hana jauh salib. Assalamualaikum. Hana jauh tid. Wo buta na bel lepat nyan kata-kata. Ngan bel padahal terus urung ya jok. Dekah pahala. Itu yang kena bel lepas tu. Wah, dia nak tunggu nyambel lebih raya hambat. Hai, duh kalau namanya kan salam. Rahmat, sejahtera, dia ajak ke buah bel. Ini hadirin yang berbahagia. Itu yang kedua. Nasihat Rasul yang kedua. Jangan pernah menyakiti hati orang lain. Dan yang terakhir. Nasihat Rasul yang sangat penting. Mungkin hari ini bisa kita mengambil itibar. Apa kata Rasulullah? Jangan pernah berharap apa yang dimiliki oleh orang lain harus juga kita miliki. Nyo, Bapak Ibu, tunggu-tunggu yang berbahagia. Jangan pernah berharap apa yang dimiliki oleh orang lain seharusnya juga kita miliki. Apa ya berharapnya? Nya mieta harap adanya stres kita yo. Igop naik motor rumah raya berharap bercita-cita jut, tapi jangan harus lo miliki, jangan harus. Bercita-cita boleh, insya Allah. Udangnya ke pegang rumah raya, ke belah motor, insya Allah. Dengan giat saya bekerja, insya Allah sanggup saya juga beli. Nyanjut, nyebut hana, kita ego motor rumah raya ipegan, dikatanya ilong pi bunda aku miliki adanya. Buat hana bron, budak boh, lapan, menalah kira-kira. Ini tidak boleh. Ini nasihat Rasul. Oleh karena demikian hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Rasulullah secara singkat, nasihat Rasul yang diberikan kepada para sahabat ketika itu, insyaallah dapat kita mengambil satu iktibar, pelajaran, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mungkin demikian saja nasihat singkat pada hari yang mulia ini, mudah-mudahan bermanfaat terutama sekali kepada kami yang menyampaikan dan kepada sidang jamaah sekalian. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واخرجنا من الدنيا مع الإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.